Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya hingga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita bacakan bersama, kita telah dengar bersama, menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan Dia menciptakan kita di muka bumi ini adalah hanya untuk mengabdikan diri kepadanya. Namun sayangnya betapa banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Kita lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan yang lain yang tidak sama sekali berhubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melupakan aktivitas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa jam dari sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama, untuk membaca dan mengkaji isi kandungan Al-Quranul Karim, untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa rupiah yang kita keluarkan, kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan karakter kita sebenarnya yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Kita seolah makhluk yang super sibuk. Kita adalah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan harus menyempatkan. Padahal seluruh waktu, seluruh kehidupan kita, seluruh usia kita, bahkan seluruh hidup kita semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku dan matiku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah itu maha adil jamaah. Allah itu maha adil.
Tetapi kenapa kita tidak bisa berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada SMS masuk di HP kita atau WA masuk di HP kita, kita begitu bergegas menjawab SMS tersebut atau WA tersebut. Namun kenapa panggilan Rabbul Alamin, panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kita berani mengabaikan, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal kita yakin Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita yakin bahwasanya Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita rizki. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika bos atau komandan atau majikan atau atasan memanggil kita, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tetapi ketika panggilan Rabbul Alamin berkumandang, ketika panggilan Tuhan berkumandang, alangkah berani dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita saat itu adalah Tuhannya bos, padahal yang memanggil kita saat itu adalah penguasanya semua penguasa. Betapa kecilnya nominal uang yang kita keluarkan, yang sedang berhadapan dengan, ketika kita berhadapan dengan para penjual. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang bepergian atau shopping. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang masuk mall. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ada anak yatim yang membutuhkan bantuannya, betapa gerangan lembaran rupiah yang kita keluarkan dari dompet kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid dan begitu kecil nominalnya ketika dibawa ke mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat kita, dan alangkah borosnya kita dengan urusan dunia kita. Mengapa saat salat, rahimani wa rahimakumullah jamaah sekalian, atau ketika membaca Al-Quran, mengapa saat solat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan dan selalu mengeluh kepanjangan ketika solat? Jangankan untuk khusyuk, bahkan menyadari apa yang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa singkatnya 15 menit ketika kita gunakan untuk menonton film. Betapa asiknya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu, tetapi ketika mendengar khutbah Jumat, betapa lamanya lebih lama sedikit dari biasanya yang sering kita dengar. Ketika ada sedikit panjang dari khutbah yang disampaikan, betapa lamanya waktu itu jamaah. Betapa lamanya waktu 15 menit ketika kita mendengar nasihat-nasihat dari ulama-ulama kita, dari ustadz-ustadz kita. Betapa lamanya 15 menit kita menyempatkan waktu untuk membaca pesan-pesan dari Allah Rabbul Alamin, yaitu Al-Quranul Karim. Dan betapa cepatnya ketika kita shopping 15 menit jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk baca satu halaman dari kitab suci, dan alangkah mudahnya membaca ratusan judul novel. Jujurlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, jujurlah kepada diri sendiri jamaah. Kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, atau menghabiskannya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Rabbul Alamin. Namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, ketika bergosip dengan teman atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tetapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke dalam neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk ke dalam surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan dia dari surga dengan sejauh-jauhnya.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam kali 360 hari untuk duduk berdiam diri di masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Bukan itu tujuannya jemaah. Lalu menjadi beban orang lain. Bukan. Mukmin sejati tetap mereka bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin yang lainnya dengan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga diri. Seorang mukmin bekerja menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan tidak menjadi peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, untuk menafkahi istri dan keluarganya yang dia tanggung. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal, harta yang bakal dia gunakan untuk dia infakkan harta tersebut, untuk berkurban, untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Itulah tujuan mukmin yang sejati. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Dia bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan yang syubhat, bukan pekerjaan yang samar-samar. Kemudian kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang premier. Waktunya sholat, maka dia pergi untuk sholat. Waktunya bekerja, maka dia gunakan untuk bekerja. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk belajar agama dan fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarga, maka dia manfaatkan untuk aktivitas-aktivitas positif dengan keluarganya. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekerja adalah termasuk ibadah dengan catatan berbagai poin yang telah kita sebutkan, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita beribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, anak kita dan istri kita melalaikan kita untuk menuntut ilmu agama, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita dan mudahkan segala urusan kita. Marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم